Assalamualaikum. Halo teman-teman semuanya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses penciptaan manusia dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran banyak menjelaskan bagaimana manusia itu diciptakan. Mulai dari penciptaan manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Proses penciptaan manusia secara semi-unik, yaitu Nabi Isa alaihissalam, dan bagaimana proses penciptaan manusia dalam proses biologis, yaitu keturunan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Di dalam Al-Quran dijelaskan banyak ayat tentang bagaimana fase penciptaan manusia secara detail dan bertahap, serta dalam perkembangannya yang berbeda. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Mu'minun ayat 12-14 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta yang paling baik. Teman-teman, pada dasarnya penciptaan manusia mengenai dengan sejumlah rumusan yang berbeda-beda. Menyangkut penciptaan manusia di dalam Al-Quran, ada ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa manusia diciptakan dari tanah liat, tembikar, saripati, tanah saripati air yang hina, air yang tertumpah dan mani yang terpancar. Tetapi hal tersebut dapat dijelaskan mengenai proses penciptaan manusia dalam kitab Al-Quran sebagaimana yang tertera dalam surah Al-Mu'minun ayat 12-14 yang menjelaskan bahwa dalam ayat tersebut jelas terlihat bagaimana proses penciptaan manusia dimulai dari tahap sulalah, saripati makanan, kemudian nutfah sperma, lalu terjadi konsepsi pembuahan dan masuk ke dalam rahim menjadi embrio. Kemudian berkembang membentuk alaqah, yaitu segumpal darah, lalu berproses menjadi mudghah, segumpal daging. Lalu isman, tumbuh tulang belulangnya, kemudian tulang-tulang itu dibungkus dengan daging. Setelah terbentuknya manusia yang utuh, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan nafaqah kepadanya, ruhnya, kemudian jadilah ia makhluk yang unik, khalqan akhar. Disebut demikian karena manusia memiliki substansi psikis yang berasal dari substansi Tuhan, sama sekali tidak dimiliki makhluk-makhluk lainnya. Teman-teman, kemudian dalam perspektif sains modern dijelaskan pula bahwa di dalam Al-Quran dipaparkan bahwa manusia diciptakan melalui 3 tahap dalam rahim ibunya. Fase-fasenya mengacu pada tahap-tahap yang berbeda dari perkembangan bayi. Secara ringkas, ciri-ciri utama tahap perkembangan tersebut adalah sebagai berikut. Tahap pertama, yaitu tahap pra-embrionik. Pada tahap pertama, zigot tumbuh membesar melalui pembelahan sel dan terbentuklah segumpal sel yang kemudian membenamkan diri pada dinding rahim. Seiring pertumbuhan zigot yang semakin besar, sel-sel penyusunnya pun mengatur diri sendiri guna membentuk 3 lapisan. Lalu tahap yang kedua yaitu tahap embrionik. Tahap kedua berlangsung selama 5,5 minggu. Pada tahap ini, organ dan sistem tubuh bayi mulai terbentuk dari lapisan-lapisan sel-sel tersebut. Tahap ketiga yaitu fetus, di mana ciri khusus tahapan ini adalah bahwa fetus sudah menyerupai manusia. Tahap ini berlangsung kurang lebih selama 30 minggu dan perkembangan berlanjut sampai minggu kelahiran. Selanjutnya yaitu para mufassirin tekstual percaya bahwa Allah menciptakan makhluk hidup satu demi satu, spesies demi spesies. Tetapi sebaliknya, para mufassirin kontekstual yakin bahwa makhluk hidup diciptakan secara evolusi tahap demi tahap. Bertentangan dengan pendapat pada umumnya dianut oleh mufassirin kontekstual yang mengatakan bahwa makhluk hidup pertama diciptakan di bumi. Maka mufassirin kontekstual berpendapat bahwa makhluk hidup pertama adalah justru air. Teman-teman sekalian, penafsiran Tantowi Jauhari terhadap ayat proses penciptaan manusia bisa dikatakan penafsiran rasional. Penafsiran Tantowi bin Jauhari dari ayat-ayat terkait proses penciptaan manusia secara umum terjadi sesuai dengan penemuan ilmu pengetahuan modern yang dibahas dalam ilmu biologi. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 3 tahap besar, yaitu secara unik, semi unik, dan biologis.
Menurut Tantowi bin Jauhari, proses penciptaan manusia melalui turab, tin, selanjutnya tin lazib, lalu berproses menjadi lumpur hitam, lalu menjadi tanah. Kemudian Adam sebagai manusia pertama.